Selamat pagi, shalom untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini kita akan menerima renungan harian dan sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang memberkati dan memberi kami kesehatan sukacita hingga pada pagi ini. Anugerah-Mu yang selalu Tuhan curahkan dalam hidup kami dan yakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan mengiringi setiap langkah kami. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke tangan Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu memotivasi kami, menguatkan kami, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami mengandalkan kuasa Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, terimalah doa kami. Hanya dengan kuasa Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Senin 21 November 2022, firman Tuhan tertulis di 2 Petrus 3 ayat 2. Demikian firman-Nya. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Bahasa Batak didok, asa diingot hamu hata akan naung hina tahun ya kapanurirang nabadiai. Nang patik ni Tuhan jala si paluai, nabi nari tahun ni aka apostel muna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mengingat berarti memperhatikan, memikirkan, dan menilik. Dari perkataan tersebut, mengingat merupakan suatu tindakan untuk memeriksa dengan sungguh-sungguh atau dengan pikiran apa yang terlewatkan sehingga dapat menemukan sesuatu yang berharga dan tidak melupakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hal tersebut juga ditekankan oleh Rasul Petrus dalam nats hari ini. Petrus meminta agar jemaat penerima surat ini, termasuk kita, untuk mengingat semua perintah Tuhan maupun pengajaran yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul. Karena pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Mereka adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu kedagingannya. Mereka adalah para pendosa dan pegumbar hawa nafsu dunia. Boleh jadi mereka para pengejek itu akan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kapankah janji akan kedatangannya itu tiba? Mereka akan mengatakan bahwa sejak bapa-bapa leluhur mereka meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, semuanya tidak berubah dan masih tampak sebagaimana mulanya. Itu boleh muncul pengertian, dan itu juga tertulis di 2 Petrus 3 ayat 4 setelah nats renungan kita ini. Karena itu kita sangat butuh pengajaran akan firman Tuhan untuk menuntun kita mengetahui kebenarannya dan kehendaknya. Dalam keseharian semua orang pasti ada saja masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Ketika kembali kepada firman-Nya, di sanalah kita mendapatkan jawaban yang kita butuhkan.
Tuhan berjanji kepada umat-Nya bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia tanpa menyelesaikan permasalahan kita. Itu bisa kita renungkan juga di Yesaya 55 ayat 11. Maka Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, yang diperlukan hanya berpegang dan lakukan kehendak-Nya sesuai dengan firman-Nya. Nats ini juga mengingatkan kalau kita harus perhadapkan dengan 1 Petrus 1 ayat 25 bahwa firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Kasih-Nya bersama dengan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kita adalah senantiasa mengingat perintah Tuhan agar hidup kita tetap berada di jalur yang tepat. Walaupun dalam perjalanannya mungkin kita akan menghadapi pengajaran-pengajaran yang sepertinya baik, namun malah menjauhkan kita dari Tuhan. Maka saudara-saudara, penting untuk mengingat pengajaran dan perintah Tuhan, dan selalu memperhatikan pengajaran di sekitar kita agar kita tidak tersesat. Ada banyak perkataan-perkataan, ada banyak pengajaran-pengajaran yang samar-samar, yang warnanya abu-abu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah kejelasan dari firman Tuhan yang begitu benar dan itulah yang suci, yang menjadi pergumulan kita, yang harus kita hidupi dalam hidup kita, sehingga firman-Nya akan menjadi jawaban, solusi dari setiap perkara dan persoalan kita. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita hari ini. Shalom, salam sehat.